berada di Kabupaten Klungkung. Kabupaten ini memiliki desa yang terkenal akan kerajinannya, yaitu Desa Wisata Kamasan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat kerajinan khas Kamasan, yaitu seni lukis Kamasan. Sebelumnya, saya sudah membuat janji dengan Ibu Niwayan Sri Sundari, yaitu pemilik Sanggar Seni Lukis Wasundari. Sekarang, yuk kita ketemu ibunya. Mungkin pelan-pelan aja Ibu ya. Pertama saya penasaran, di seni lukis Desa Kamasan itu apa sih ciri khasnya Bu? Kalau mengenai lukisan Kamasan ya tentunya itu merupakan warisan budaya luhur ya dari turun-temurun yang diwariskan kepada khususnya masyarakat Desa Kamasan sini ya. Nah itu tentunya memiliki ciri-ciri ya yang memang membedakan dengan lukisan yang lain ya. Yang lukisan yang lain kan banyak itu perkembangannya seperti di Ubud ya, ada di Tabanan, nah itu juga yang lukisan yang lain. Karena ini lukisan Kamasan, lukisan yang masih klasik ya, tradisional. Nah itu tentunya dia masih terikat dengan pakem-pakem ya, tidak bebas itu ya. Pakem-pakem itu ya aturan yang harus ada pada lukisan itu ya, karena dia temanya mengambil tema pewayangan ya. Tentunya tokoh-tokoh itu banyak yang memiliki pakem ya, dari hiasannya, gelungnya dan penggambarannya bagaimana ya, karakter wayang itu bagaimana. Nah itu sudah ada pakem yang sudah dikenali orang banyak gitu ya. Jadi kalau ada yang kurang dari pakem itu jadi kurang sempurna ya lukisannya itu. Nah seperti misalnya ya dari figur ya tokohnya ya figur wayang ya, pipih penggambarannya pipih. Nah itu dia 3/4 ya wayangnya ya, beda dengan lukisan wayang Jawa seperti itu kan dia setengah ya, matanya satu. Kalau di sini matanya 2 dia, tapi yang satunya setengah matanya terbuka. Nah kalau mengenai ini hiasannya itu ya beda ya, artinya pakaian dari figur raja beda dengan punakawan gitu ya. Nah itu yang banyak harus dipelajari ya dalam lukisan wayang. Kalau penggambaran pewarnaan, nah itu pewarnaannya juga pakem ya. Misalnya karakter Arjuna ya beda warnanya dengan karakter Anuman gitu ya, harus tahu itu Arjuna pakai apa hiasannya, Anuman pakai apa. Nah itu juga artinya harus sesuai dengan pakem. Nah pewarnaan secara umum itu kan banyak menerapkan warna kuning ya, kuning keemasan. Nah itu menjadi ciri khas dari wayang Kamasan. Dan teknik yang digunakan juga ya khusus ya, teknik sigar, namanya sigar warna atau sigar mangsi ya. Jadi ya sederhana dia tekniknya ya, menumpuk warna dari tipis dan ditumpuk dengan warna yang lebih tua gitu ya gitu. Jadi tidak ada gelap terang ya, perspektif juga tidak ada. Nah itu yang menjadi ciri khas dari wayang Kamasan yang membedakan dengan lukisan sekarang kan sudah banyak pengaruh dari barat ya, ada anatomisnya gitu ya. Karena wayang Kamasan ini memang wayang yang tertua gitu ya, yang berkembang. Setelah itu baru ada perkembangan Ubud ya, karena pengaruh dari pelukis barat. Baru ada yang Ubud, makanya ada di sini itu dianggap lukisan tertua ya, zaman kerajaan Waturenggong waktu itu ya. Nah itu makanya dia masih bertahan dengan ciri khas klasik ya, klasik tradisional itu. Jadi ya seperti itu ya perkembangannya. Jadi tadi kan yang membedakan itu ada pakem-pakemnya dan juga tema yang diangkat Bu. Nah kalau misalnya ada yang request nih temanya lain, itu apakah boleh Bu? Selain di luar pewayangan berarti? Ya kalau mengenai tema ya, secara umum temanya pewayangan ya, bisa Stasoma, Mahabharata, Ramayana, ada Tantri kan itu ya, ada
lelintangan. Nah, kalau di luar itu misalnya mau digambarkan ya tentang kehidupan sehari-hari atau riwayat hidup seorang ya, perjalanan hidup dengan gambar itu ya, ilustrasi seperti itu bisa kita buat, namun tetap kita menggunakan pakem ya, artinya kalau penggambaran manusia ya beda dengan penggambaran raja-raja gitu ya. Nah, jadi pakemnya dengan pakem figur rakyat gitu ya. Artinya tidak memakai hiasan yang seperti pada pewayangan, misalnya cerita itu seperti tokoh-tokoh raja atau dewa ya. Artinya penggambarannya seperti manusia, seperti Braille gitu. Nah, itu yang membedakan, bisa tidak terbatas itu cerita yang bisa kita ungkapkan dalam pewayangan. Berarti kan ceritanya itu tidak terbatas, Bu. Nah, saya lihat nih di sanggar Ibu, medianya banyak sekali, Bu. Yang paling sering Ibu lukis itu di media apa ya? Kalau melukis ya di kanvas seperti ini ya, bisa, karena dari awal perkembangannya itu memang lukisannya di kanvas ya. Nah, setelah mengalami pengaruh atau perkembangan pariwisata ya, karena banyak permintaan untuk dekorasi ruang. Nah, itu ada nanti lukisannya di misalnya tempurung kelapa gitu ya, ada tempat pajang-pajangan itu seperti bambu bisa dihias. Sekarang yang lagi rame itu kan kipas ya, untuk wedding seperti itu, ada lokasi bisa itu ya digambarkan, karena itu memberi ciri juga ya, tergantung juga selera konsumen gitu ya. Jadi ngikuti tren, kadang-kadang lokasi ini ya, banyak yang pesan gitu. Nah, berarti medianya ini bisa di-request oleh konsumen ya? Ya, bisa. Karena banyak itu ya, mereka bawa bahan sendiri, bisa dilukis, bisa ya, pintu juga bisa gitu ya. Banyak itu. Ya. Biasanya ini hasil Ibu diekspor keluar atau konsumen yang datang untuk memesan? Ya, kebanyakan sih konsumen yang datang ke sini ya. Atau sekarang kan udah zamannya teknologi ya, lewat telepon aja atau WA ya, media sosial itu sudah gampang sekarang ya. Kita juga memasarkan lewat media sosial atau Instagram gitu ya, WA itu sudah banyak sekali dipermudah kita untuk mempromosikan produk kita gitu. Saya tertarik nih dengan sanggar Ibu. Kebetulan saya keliling, banyak sekali ada media-medianya, ada topi, ada Gucci ya Bu ya kalau tidak salah. Gucci. Nah, kalau wisatawan datang ke sini, apakah boleh belajar di sini Bu atau hanya lihat-lihat saja? Ya, kalau mengenai belajar ya, sanggar ini kan memang membina ya anak-anak atau siapa saja yang memang berminat untuk belajar melukis ya. Karena kita memang sanggar ini tujuannya ya melestarikan budaya ya, agar orang lain lebih mengenal juga tentang lukisan ya. Jadi kalau mengenai siapa saja yang melukis ya termasuk juga tamu asing ya yang belajar. Kita sempat kerjasama juga dengan universitas di Australia gitu ya. Setiap semester dia membawa mahasiswanya ke sini belajar ya selama 3 hari. Jadi 3 hari belajar membawa hasil dia gitu ya. Jadi teknik belajar singkat itu bagaimana kan, itu teknis ya. Beda dengan yang belajar dari SD gitu ya, anak-anak lokal sini atau lingkungan di sini ya, dari SD ya belajar dasar gitu ya. Kalau sudah mahasiswa kan tergantung dah ke situasi seperti itu ya, programnya program singkat ya. Jadi beda dengan yang dari dasar belajarnya gitu. Tadi kan di sini dibuka untuk umum Bu. Kalau masa pandemi ini masih tetap dibuka atau dibatasi? Memang sih kalau mengenai masa pandemi ya memang harus prokes ya, prokes gitu ya. Nah itu tentunya kita lihat situasi juga ya, kalau memang memungkinkan kita untuk anak-anak belajar ya kita informasikan gitu ya, tetap dibuka ya. Misalnya
seperti kemarin tetap itu kita kan buka Sabtu Minggu gitu ya, anak-anak Sabtu Minggu. Nah, itu mereka datang ya, kadang-kadang kan situasi mereka juga gimana, masing-masing daerah itu kan berbeda ya. Nah itu kalau memang dia mau datang ya terbuka juga gitu. Kita ajarkan, kita fokus gitu. Dan yang terakhir Bu, saya penasaran gimana sih proses pembuatan dari lukisan Kamasan ini? Apakah ada proses spesial atau sama dengan lukisan-lukisan daerah lain? Kalau proses melukis wayang Kamasan ya tentunya karena ini lukisan yang masih klasik, tradisional, prosesnya juga masih tradisional gitu ya. Dari membuat kanvas itu kan masih tidak kanvas yang seperti yang tidak ada yang menjual di tuku-tuku ya, kita buat sendiri di Kamasan khususnya. Nah itu dari membuat kanvas, setelah itu namanya proses awalnya ya, setelah ada kanvas baru kita bisa proses melukis Kamasan ya. Nah itu tentunya dari ngeket, namanya ngereke gitu ya, mereka itu membuat sket figur wayang gitu ya, ceritanya apa di sana gitu. Jadi harus menguasai cerita ya, misalnya Ramayana bagaimana gitu. Nah itu kalau setelah ada sket ya, mereka itu selanjutnya mewarna ya, warnanya itu juga masih tradisional ya. Warna-warnanya itu warna batu ya, dari alam, ada daun-daunan gitu ya. Namun setelah perkembangan teknologi ya bisa menggunakan warna sintetis juga ya, kita kombinasikan gitu, karena ya kan lebih praktis sih, namun tidak menghilangkan ciri dari Kamasan itu ya. Itu setelah mewarna tentunya selanjutnya ada nyawi namanya, memberi detail pada lukisan ya, seperti garis-garis, ornamen. Nah itu yang kita lakukan pada saat proses nyawi gitu ya. Setelah nyawi, nah itu ada namanya nyocain, memberi soce warna merah pada bidang-bidang tertentu ya. Soce itu kan memberi sinar gitu ya, merah pada ornamen-ornamen gitu. Itu yang umum proses melukisnya ya. Nah itu jadi pada saat mewarna itu kan ada nanti proses ngerus ya. Setelah mewarna itu ada ngerus, sebelum dicawi itu ngerus, itu namanya istilahnya mensetrika, tapi dengan kerang gitu, masih tradisional nyetrikanya. Memang tidak tergantikan itu proses ngerus. Nah itu dengan menekan kerang agar licin gininya, lukisannya ada licin, bisa mudah dikasih goresan gitu ya. Nah itu beberapa proses ya dalam melukis wayang. Baik Bu, sekian pertanyaan saya untuk hari ini. Terima kasih Bu sudah mau berbagi dengan kami. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om. Setelah mengenal lebih dalam tentang seni lukis khas Desa Kamasan, dapat diketahui bahwa seni lukis ini memiliki keunikan tersendiri. Mulai dari gaya lukis, peralatan yang digunakan, hingga cerita yang dituangkan ke dalamnya. Jika tertarik untuk mengoleksi, lukisan ini ditawarkan dari berbagai range harga, mulai dari 200.000 hingga jutaan rupiah, tergantung dari kualitas dan juga ukuran lukisan. Bahkan, pada tahun 2016, salah satu lukisan Kamasan yang berusia 150 tahun berhasil dijual dengan harga 2 miliar rupiah. Menilik hal tersebut, terlihat jelas bahwa nilai estetika seni lukis Kamasan yang telah diwariskan secara turun-menurun tidak hanya memberikan warna pada keberagaman kesenian Bali. Namun, seni ini juga menjadi salah satu sumber penghasilan untuk masyarakat Bali, khususnya untuk masyarakat Desa Kamasan.